Citra FM Wonosobo. Segala catatan kisah Anda Cakis. Takkan pernah habis air mataku. In spurts of sobriety, high on anxiety, Cakis. Cinta teduhkanku, hanya sayang tenangkanku. Cakis. Catatan. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra. Selamat malam. Selamat malam untuk semua penghuni bumi ya. Ada penghuni bumi ya. Semua Sobat Citra juga Oke gitu tentunya deh. ya. Yang selalu stay tune buat menantikan Cakis. Kita seneng banget karena malam ini bisa hari lagi ya Ricky ya. Iya, seneng banget dan malam yang ya biasanya dingin lah ya untuk Wonosobo ya. Dimana setiap malam minggu kita temani nih Sobat Citra ya. Ada Ricky Wibisana Dan juga Nahida Palupi yang tentunya kita siap menemani malam minggu kamu dengan sajian pembacaan gitu ya. Pembacaan surat-surat yang sudah Sobat Citra kirimkan gitu. Iya betul banget. Dan seperti biasa nanti ada 4 surat yang akan kita bacakan untuk Sobat Citra. Betul. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banget ya yang sudah mengirimkan suratnya ke Cakis. Dan bisa kita jadikan pelajaran, kita ambil hikmahnya. Dan tentunya senang banget ya Nah kalau kita tuh bisa mendengarkan ataupun membacakan gitu ya cerita-cerita dari orang lain gitu Iya ya. betul banget. Jadi kita ngerasa lebih deket juga sama Sobat Citra yang tadinya kita cuman kayak kayak pendengar sama penyiar aja gitu yang cuman bisa berkomunikasi lewat request lagu. Iya. Sekarang kita jadi kayak ngerasa lebih deket dan jadi kayak teman gitu nggak sih Ricky? Iya benar banget ya. Walaupun mungkin nggak pernah ketemu atau belum bisa ketemu gitu ya. Cuman rasanya deket aja ya kalau misalnya kita tuh di Cakis terus kita bacain suratnya. Terus ada yang ngirim gitu nah. Jadi Iya betul. kayak ada apa ya Sedikit kisah Sobat Citra yang kita ketahui. bener gitu. banget gitu ya. Oke dan tentunya mungkin langsung aja ya Neh. Udah Betul. ditunggu banget sama Sobat Citra pengen dengerin surat-suratnya nih. Dan ini udah di episode 62. Ini udah perjalanan Wow. Cakis yang sangat panjang, 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih Dan ya. semoga masih bisa panjang lagi ya Ricky ya. Amin ya. Oke dan seperti biasanya surat pertama bakal diambil dari cowok dulu deh. Kali ini Ricky Oke. punya dari siapa Ricky? Yap, malam hari ini untuk pembuka Ricky punya dari Riko yang ada di Wonosobo. Ini juga ceritanya something banget deh pokoknya. Oke, Riko di Wonosobo. Surat kamu akan dibacakan oleh Ricky Wibisana malam hari ini di Cakis. Cakis. Selamat malam Caki, selamat malam Ricky dan Nahida. Aku Riko di Wonosobo. Malam ini aku akan membagikan kisahku di Cakis. Cakis, di antara semua teman-temanku saat ini, hanya aku yang belum memiliki pasangan hidup. Rasanya sangat sulit untuk mencintai seorang lagi setelah ditinggalkan dia pergi. Cakis, sekitar 5 tahun yang lalu, aku sempat bertunangan dengan seorang wanita. Sebut saja dia Maya. Selang 2 bulan kita tunangan, dia meninggal Cakis. Dia meninggal karena sebuah kecelakaan. Dan hal itu tentunya membuat aku luka. Dan bahkan luka hatiku membekas sampai saat ini. Sampai sekarang, aku masih seringkali merasakan sesak jika mengingat kejadian itu. Aku tidak menyangka kalau orang yang sangat aku cintai dan sangat aku yakini untuk menjadi pendampingku pergi dengan sangat cepat. Cakis, semenjak kejadian 5 tahun yang lalu, aku merasa hatiku mati rasa. Tidak bisa lagi mencintai siapapun. Rasanya semua hambar. Aku berusaha mendekati wanita lain, namun yang ada, aku hanya membandingkan wanita yang ku dekati dengan Maya yang sudah tiada. Aku tidak mengerti bagaimana cara mengatasi ini Cakis. Karena sebenarnya aku juga ingin untuk memulai hidup baru
yang bahagia. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. 98.8 Citra FM Wonosobo banget Sobat Citra. Masih bersama Nahida Paulupi dan juga Ricky Bisana yang menemani kamu di Cakis malam hari ini. Iya, dan sebelum kita ke pembahasan surat dari Riko, nih buat Sobat Citra yang mungkin masih bertanya-tanya kalau misalnya kirim surat ke Cakis gimana sih caranya, Nah? Gampang banget, caranya tinggal kirim ke WhatsApp Citra FM aja dan Nahida nggak hafal nomornya, Ricky yang hafal. Iya, hafal banget soalnya nomornya baru ya, Nah ya. Baru, jadi belum hafal. Ya silakan bisa kirim deh ya surat-surat kamu Sobat Citra, atau mungkin ini bukan berupa surat sih tapi berupa tulisan ya, tulisan curhatan WhatsApp. aja. Silakan di 0812 24 988 988. Iya, gampang banget sebenarnya namanya buat dihafal juga sih ya. Cuman ini nggak niat aja sih karena nomor cantik ya. Iya, biar Sobat Citra lebih inget lagi cara requestnya gampang banget gitu. Tinggal kirim aja ke nomor yang cantik itu gitu. Iya. Ya. Dan ini surat dari Riko ya, Nah ya. Ini cukup sedih ya, soalnya Riko ini sekarang kayak mengalami sebuah trauma di mana dia tuh pernah menjalin hubungan ya, Nah ya. Terus pasangan itu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ini sedih banget sih. Dan Nahida nggak menyalahkan Riko sama sekali. Yang namanya luka itu emang kadang tuh sembuhnya butuh waktu yang sangat lama gitu ya. Dan kalau kita memaksakan seorang buat mengisi hati kita terus buat menyembuhkan luka tuh emang kadang ya malah kita jadi yang ilfil sendiri. Iya, gitu benar kan. banget ya. Dan tentunya ini juga hal yang tidak mudah juga ya untuk Riko, di mana dia kehilangan seorang yang sangat dicintainya. Betul. Ya. Dan ini tahapnya juga udah serius karena udah tunangan juga ya, Riki. Iya, benar-benar, makanya Riko sampai sekarang tuh belum bisa membuka hati, Nah soalnya masih terbayang-bayang gitu. Gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh bukan lebih ke trauma sih, tapi lebih lebih belum bisa untuk move on. Iya betul, belum bisa ikhlas gitu kan. Karena sejatinya yang namanya melupakan seorang itu emang gak bisa gitu. Jadi itu definisi move on yang sebenarnya kalau menurut Nahida pribadi sih ikhlas gitu. Jadi si Riko di sini kasusnya belum bisa ikhlas, dan dia malah justru ketika lagi coba ngebuka hati dia buat menerima si cewek-cewek yang masuk dalam kehidupan dia tuh malah kayak ngebanding-bandingin gitu ya. Aduh kok gak kayak Maya ya, kok dia gini ya gitu. Karena emang ya kembali lagi seperti kata Ricky bahwa si Riko ini belum bisa move on dan belum ada kemauan kuat untuk move on. Iya, gitu. dan nanti takutnya jatuhnya ini ya suka banding-bandingkan apa yang udah dikatakan Aida tadi, di mana kalau misalnya Riko nanti berhubungan sama cewek lain, dia pasti bakal kayak gitu. Nah, iya, cuman betul. ya memang sulit ya. Cuman kan yang namanya hidup ya, Nah ya, kita harus terus berlanjut ya.
masa depan masih terbentang luas di depan dan masih banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan gitu. Bener banget. Dan kebahagiaan di depan juga masih banyak ya untuk bisa kita raih gitu. Iya bener banget. Dan sekarang juga Riko kan sebenarnya udah ngerasa kayak nggak bener gitu, karena semua teman-temannya Riko udah memiliki pasangan hidup semua, sedangkan Riko masih kayak dalam kondisi yang sama seperti dulu gitu, yang cuman bisa mengingat-ingat kenangan yang nggak bisa kembali lagi. Iya gitu. iya. Dan ini juga udah 5 tahun ya, jadi udah cukup lama juga gitu ya, waktu 5 tahun ya Nah ya. Jadi mungkin udah saatnya sih sekarang untuk Riko move on dan bisa membuka hati untuk wanita lain. Soalnya banyak sekali wanita-wanita di luar sana yang mungkin akan menunggu Riko. Iya betul karena hidup kamu nggak bakal terhenti sampai sini gitu. Jangan sampai kamu hancurkan hidup kamu dengan kenangan-kenangan yang udah nggak bisa kembali lagi. Iya gitu, bisa juga disebut dengan terjebak nostalgia. Iya. Ini terlalu lama sih kalau 5 tahun ya. Iya udah lama banget. Dan kalau saran dari Nahida pribadi sih lebih baik ya coba deh jalanin hubungan sama wanita yang sekiranya jangan, kalau Nahida pesan sih jangan yang mirip sama mantannya. Karena kalau agak mirip-mirip baik dari segi perilaku ataupun wajahnya tuh nanti kita jadi nggak bisa move on kayak dalam bayang-bayangnya si mantannya terus. Jadi lebih baik cari wanita baru. Terus satu lagi kata-kata yang harus kamu ingat dan kecamkan bahwa waiting Tresno tuh jangan sama kulino. Nanti kalau kamu udah terbiasa dengan wanita baru itu, nanti kamu juga bakal cinta kok. Iya gitu. betul banget. Jadi kalau misalnya Riko sekarang belum bisa ya karena belum membuka hati dan belum sering ketemu gitu ya. Nanti kalau sering ketemu kan ini ya bisa tumbuh gitu loh, benih-benih gitu. Seperti tumbuhan kan kalau disiram kan dia akan tumbuh terus ya kan. Iya gitu. Jadi semuanya emang perlu usaha ya Riki ya. Gak bisa berdiam diri gitu. Dan coba deh buat menutup semua kenangan-kenangan kamu sama dia, karena ya walaupun itu susah dan berat tapi ya emang harus ya, udah kewajiban Riko. Karena kalau ketika kamu gak mau menutup kenangan sama dia, ya hidup kamu bakal seperti ini terus sampai kapanpun. Iya begitu. Jadi kita sarankan untuk Riko sekarang harus bisa move on dan tentunya bisa buka hati ya untuk wanita lain. Dan tentunya juga Riko lebih bisa fokus untuk pekerjaan dan tentunya untuk masa depan. Kalau misalnya Riko nanti nikah ya udah nikah aja gitu. Iya betul gitu ya, gitu aja sih buat Riko. Dan kita nanti tunggu kabar baiknya. Semoga Riko cepat juga dapat ketemu sama jodohnya, dan nanti kita tunggu kabar bahagianya ya. Iya amin. Oke, dan kita sekarang langsung lanjut ke surat berikutnya Riki. Nahida punya dari Jamilah di Kertek. Oke, Jamilah tanpa Mulan di Kertek. Oke. Surat yang bakal dibacakan Nahida malam hari ini di Cakis. Selamat malam Cakis. Selamat malam Riki dan Nahida. Aku Jamilah di Kertek. Malam ini aku akan membagikan kisahku di Cakis. Cakis, aku sudah berumah tangga sejak 2 tahun yang lalu. Dan saat ini aku sudah memiliki seorang anak. Cakis, saat ini aku sedang banyak mengeluh dengan keadaan. Aku sangat ingin seperti teman-temanku yang lainnya yang bisa duduk di rumah dengan santai dan mengurus keluarga. Tidak sepertiku, yang harus bekerja setiap hari, siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang... Cakis, aku akhir-akhir ini sering menangis. Sangat sedih. Karena merasa sangat lelah dan merasa dunia ini tidak adil padaku. Aku sangat lelah seperti ini, Cakis. Aku ingin seperti yang lain, mengurus anak di rumah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Itu saja. Namun kenapa tidak bisa? Gaji suamiku terlalu kecil, sehingga aku harus ikut bekerja juga, Cakis. Cakis, mengapa dunia ini begitu kejam? Mengapa semuanya terasa tidak adil? Aku tidak bisa mengeluh ke siapapun sekarang. Aku hanya bisa memendam dan menangis setiap harinya. Karena sangat lelah dengan keadaan hidupku. Terima kasih Cakis. Dariku, Jamilah di Kertek. Pagi tadi aku masih pernah
seseorang di atasku, menahan semua rasa malu. Sempat ku berpikir masih bermimpi, 247 tanpa henti. Matahari dan bulan saksinya, ada rasa yang tak mau hilang. Aku takut sepi, tapi yang lain tak berarti. Katanya mimpiku kan terwujud, mereka lupa tentang mimpi buruk, tentang kata maaf sayang. Aku harus pergi. Sudah ku ucap semua bintang sebelum ku memejamkan mata, tapi selalu saja kamu tetap harus